Sementara disebutkan keutamaan Ramadan semuanya adalah rata-rata dengan imanan. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba, man qama ramadhana imana wa ihtisaba, man qama lailatul qadar imana wa ihtisaba. Dengan keimanan. Ini untuk mengetes keimanan. Baik. Kemudian secara otomatis nggak usah pakai tuntunan bimbingan, nggak usah dengar ceramah, ibaratnya kalau seruan keimanan pasti berpikir tentang puasa, nanti tarawihnya bagaimana, kalau baca Al-Qur'annya, kemudian nyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak, macam-macam seperti itu. Jadi setelah Anda menghidupkan alat tes ini, baru setelah itu apa? Oke, kita pastikan alat tes Anda sudah benar, ya, puasanya Anda ini positif sebagai orang yang bakal beruntung di bulan Ramadan. Oke. Baru setelah itu mengambil langkah berikutnya. Apa itu langkah selanjutnya? Ya, membuktikan dong kalau di dalam hati Anda ada keimanan, Anda punya persiapan. Persiapan ada dua, persiapan lahir dan batin yang selalu kami sampaikan. Kalau persiapan lahir masih sederhana, yaitu nyiapkan mushaf, membuat jadwal-jadwal belajar seperti nanti kan di radio, di Q dan Al-Bahjah TV misalnya ada program, sudah Anda pasang jadwal itu dan Anda sudah singkirkan semua kesibukan. Saya pengen pesantren udara ini, saya harus ikut ini, kan gitu. Anda sudah pastikan cuma 3 waktu saja kok sehari, Ramadan lagi, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Oke. Saya pastikan saya harus ngaji situ, mumpung Ramadan ini. Dan saya pastikan tempat duduk saya adalah bukan nyambi. Saya duduk yang manis, seolah belajar di depan televisi. Saya serius. Saya membuat catatan dan buku saya sudah punya selama 1 bulan. Oke, ini ilmu, menambah ilmunya. Kemudian amalnya, ini zahir loh. Ini kami katakan zahir, bukan batin ini. Ini zahir, masalah persiapan zahir. Kemudian ini ilmunya, Anda persiapkan ilmu, harus tambah ilmu di sepanjang Ramadan. Amalnya, Anda harus punya target Al-Quran, ya. Al-Quran berapa juz dalam sehari? Kalau 1 juz atau 2 juz dalam sehari, kapan saya baca? Mungkin saya pastikan karena saya sibuk di siang hari, maka malam hari. Jadi setelah tarawih saya tidak akan turun, jadi sudah 1 juz. Ada jadwal yang resmi. Atau Anda pastikan sebelum tidur atau setelah sahur, terus rutin Al-Qurannya, tarawihnya. Kemudian juga menyiapkan sedekah untuk buka puasa untuk orang dan seterusnya. Kapan aku akan mengirim? Kami menghimbau di hari-hari ini dan hari selanjutnya juga, untuk buka bersama itu lebih enak kita kirim saja, karena banyak buka bersama yang dibuat itu saat ini malah menjadikan tarawih hilang dan segala macam kebaikan-kebaikan itu menjadi hilang gara-gara buka bersama. Saya kadang sholat maghrib karena memang yang mengadakan buka bersama adalah kelas kita, bukan kelas ahli ibadah. Ya. Sebab kalau kelas ahli ibadah tuh mengadakan buka bersama tuh rapi. Sebelum berbuka sudah ada doa, ada ini, setelah ini, kan begitu ya. Ya. Dan memang itu ada makna silaturahim, akan tapi apalagi di masa pandemi ini juga, maka kita membuat bingkisan-bingkisan yang banyak kita kirim ke tetangga, dikasih tahu. Tapi sebelumnya saya hari ini mau mengirimkan makanan begini, supaya mereka gak usah masak, menunggu makanan Anda yang sudah terkenal di tetangga, saya makan enak. Saya ingat salah satu tetangga itu kami asur, pokoknya kalau makanan kiriman dari ibu itu saya pasti suka. Kan gitu ya. Nah, termasuk mungkin Anda. Jadi Anda sampaikan bahwa Anda mengirim makanan, dan kadang-kadang makanan kiriman dari tetangga dinanti-nanti oleh anak. Kenapa? Ada makna mahabbah. Ada termasuk juga kadang-kadang ganti menu dah. Kadang-kadang orang, anak-anak itu kadang-kadang dengan menu ibu bapaknya sudah sering biasa. Menu dari tetangga menarik, Anda beritahu. Ini termasuk salah satu upaya bagaimana menjalin silaturahmi dengan tetangga. Kalaupun saudara juga demikian, kita kirim. Sekarang kan bisa banyak, gampang, kita tinggal telepon kemana, bingkisan kue kita kirimkan, mudah. Apa namanya, pengiriman lewat apa ini, jasa itu loh, kan mudah. Kemudian ini adalah yang lain. Kemudian banyak, ini adalah zahir. Ada nyiapkan musola, bersihkan musola, mushaf dan seterusnya. Baik, kemudian yang batinnya adalah batin Anda. Batin Anda itu adalah dari hari ini sudah mulai memperbanyak kita istighfar, minta ampun kepada Allah, dan minta tolong agar kita diberi pertolongan oleh Allah. Termasuk doa di antara yang Allah sampaikan kami kepada Ramadan, dan mudahkan kepada Ramadan. Jadi kita nyambung kepada Allah, minta pertolongan. Kan dalam beribadah gak akan mampu kita kecuali dapat pertolongan dari Allah. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah. Dengan Allah. Kemudian juga
niat bahwasanya ingin niru baginda Nabi, terus Allah Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad, saya ingin Nabi Muhammad di bulan Ramadan seperti apa, terus kemudian dengan sesama manusia. Nah, ini sesama manusia ini kita jalin agar kita mudah nanti di bulan Ramadan. Ngajak terawih tetangga juga gampang ya. Tukar menukar kue juga indah. Saat ini kita mulai, sehingga sebagian para orang-orang tua dulu itu menjadikan sebelum Ramadan itu adalah saat-saat mereka untuk tukar menukar makanan dalam irama silaturahmi. Kami menyebut di kampung istilahnya apa, megengan atau apa gitu istilahnya gitu ya, megengan kalau tidak salah tuh. Pokoknya pokoknya ada dua. Waktu menjelang hari raya ada, sebelum Ramadan. Jadi sudah membuat masakan ditukar. Jadi hari ini kirim-kiriman itu asal suasana. Jadi kita tuh enak banget, oh kiriman dari ini. Atau bahkan berkumpul di masjid, di musola, semua setiap keluarga itu membawa makanan. Membawa makanan macam-macam ya kan. Udah dicampur di situ. Kami masih ingat betul suasana itu. Sehingga ya itu nanti dijadikan satu, yang ayamnya dipotongin, dibagi, yang bagi, dan kita duduk berjejer, anak-anak semuanya. Itu suasana Masya Allah nggak bisa kami lupakan. Mungkin di sekampung dengan kami yang di Blitar sana masih ngerasakan ini, di musola depan rumah itu Masya Allah suasana enak. Kadang-kadang suka kepala minta, saya kepala, nah saya ekor, saya ceker, saya ini. Suasana indah itu. Nah ini sebetulnya apa sih itu semua yang diinginkan oleh kenapa pendahulu kita membuat begitu toh Pak? Untuk mempertemukan hati agar kita di bulan Ramadan semakin mudah di dalam beribadah dan mengajak ibadah karena hati kita sudah bertemu. Itu saling memaafkan, hilangkan dengki, benci dan seterusnya, hilangkan dendam, seperti itu insyaallah.